Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas kenapa tidak ada lagi tagihan pinjol. Kok bisa ya? Kok bisa nggak ada lagi tagihan pinjol? Anyap, nggak ada lagi yang nagih. Bisa sih. Ya bisa. Kenapa bisa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nah, teman-teman, ini ada banyak pertanyaan yang mampir ke handphone saya, ke WA saya, ngejapri, bahkan pagi-pagi, siang, malam, sore, banyak sekali seperti ini. Bahkan ini juga ditanyakan oleh teman-teman dari grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Saya cerita sedikit ya, bahwa saya mendirikan grup Facebook, yaitu Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, yang mana di sini adalah wadah dari para nasabah yang gagal bayar, baik itu pinjol legal maupun ilegal. Mereka bersatu padu di sini, saling menginformasikan. Mereka juga saling sharing, saling bercerita, saling curhat. DC mana ya yang datang? Di sini kira-kira di Tangerang ada DC nggak ya? Di sini kira-kira di Semarang DC-nya datang aku laku di mana aja nih daerahnya gitu kan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, mereka bebas bertanya apapun di forum diskusi ini karena saya nyatakan satu-satunya grup Facebook yang membahas tentang pinjol, tentang dunia pinjol, tentang akibat-akibat gagal bayar dan lain sebagainya, yang benar-benar murni, tidak ada spam pinjol di dalamnya. Tidak ada DC pinjol, tidak ada joki pinjol, atau apapun penawaran tentang dunia pinjol. Alhamdulillah, ini adalah berkat saling kerjasama antar member satu dengan yang lainnya. Kalau ketemu dengan yang penawaran, ketika mereka komentar, ada nih yang nawarin, ayo bos, dijokiin aja, silahkan WA me, gitu kan. Langsung mereka lapor ke admin, dan admin langsung dieksekusi saat itu juga. Alhamdulillah, ini terus-menerus berlangsung, dan alhamdulillah sekarang steril, bener-bener steril. Ya, kalian yang mau bergabung, silahkan untuk klik link tautannya di kolom deskripsi, tapi kalian wajib menjawab semua pertanyaan alias 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin. Kalau kalian tidak menjawab seluruh pertanyaan, mohon maaf, kami tidak bisa meng-approve Anda menjadi anggota atau member Paguyuban Melawan Pinjol, karena itu adalah merupakan regulasi dan aturan yang kami tetapkan. Ya, banyak sekali pertanyaan ya yang mampir yang tadi saya sebutkan. Kenapa ya Pak Jamal? Saya sekarang malah setelah mengikuti saran-saran dari Pak Jamal, semua edukasi-edukasi informasi yang Pak Jamal berikan, tiba-tiba sekarang HP-nya anyep, gak ada yang nagih. Tiba-tiba nggak ada lagi yang melakukan ancaman-ancaman, nggak ada lagi yang WA. Waduh, saya justru kaget. Kok bisa seperti itu? Kok bisa sih Anda bilang seperti itu? Kemarin, kalian waktu diteror habis-habisan, kalian gemeter. Aduh Pak, tolong Pak, gimana ini solusinya? Saya ditagih terus-menerus, saya ditagih tidak henti dari subuh, dari pagi, dari siang, petang, sampai malam Pak. Nah, saya jadi bingung. Saya jadi bingung. Sekarang begitu tagihan udah nggak ada lagi, sudah nggak ditagih, sudah nggak diomel-omelin lagi sama desi. Aduh Pak, saya malah bingung Pak, kok nggak ada yang nagih ya Pak? Aku bingung Pak. Jangan-jangan nih nanti saya siap-siap di penjara nih. Jangan-jangan nanti saya siap-siap diseret ke pengadilan nih gara-gara nggak ada yang nagih nih Pak. Aduh, gimana ini Pak ke depannya? Ya Allah, ya Karim. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, kalau Anda tidak lagi ditagih, kalau Anda tidak lagi ada yang melakukan penagihan, Anda harusnya bersyukur. Alhamdulillah, berarti hari ini saya tidak ditagih, berarti hari ini hati saya tenang, padahal saya sebenarnya udah dag-dig-deg gitu seperti itu. Tiba-tiba ada nongol di depan besoknya. Bisa aja terjadi kan, bisa-bisa. Wis, baru kemarin diomongin si Mas ini, tiba-tiba udah datang di depan pintu saya. Halo Mas, apa kabar? Gitu kan. Selagi mereka melakukan penagihan dengan baik, selagi mereka sopan, terima saja. Ya namanya penagihan, wajar karena kalian punya utang. Pasti ditagih. Kalau didatengin wajar karena kalian belum bayar. Tapi kalau mereka kurang ajar, kalian usir, suruh pulang. Nggak usah nagih ke tempat kalian. Karena mereka menagih pun harus menyertakan 3 dokumen. Saya refresh lagi bahwa mereka wajib menyertakan ID card,
bahwa wajib mereka membawa namanya surat tugas yang isinya ada nama Anda, nama nasabahnya, ada nama penerima tugas dan pemberi tugas. Ada juga nilai tunggakannya seperti apa, ada juga masa expirednya harus jelas. Dan mereka juga yang ketiganya harus membawa surat yaitu sertifikasi profesi penagihan. Mereka harus benar-benar memiliki sertifikasi profesi penagihan yang diterbitkan oleh SPPI. Jadi mereka harus wajib punya. Setiap juru tagih, setiap penagihan yang dilakukan ke rumah, petugasnya wajib menunjukkan itu. Paham ya? Jadi nggak usah takut. Nah, ini kenapa ya Pak? Kok tiba-tiba setelah saya jalankan apa yang Bapak bilang, saya tidak merespon WA, saya tidak lagi membalas bentuk-bentuk WA ancaman saya abaikan, bahkan SMS saya cuekin, ada telepon pun saya abaikan. Saya tidak respon Pak sama sekali. Tapi sekarang malah anyep. Nah, jangan-jangan Pak, jangan-jangan nih besok lusa tiba-tiba datang serombongan. Besok lusa jangan-jangan saya tiba-tiba akan dikirimi surat dari pengadilan. Besok jangan-jangan tiba-tiba saya ditangkap polisi. Ngaco! Itu namanya ngaco. Nggak mungkin seperti itu. Mau tahu nggak kenapa ini bisa terjadi? Saya akan jelaskan. Biar Anda paham, biar Anda benar-benar padat wawasan, padat edukasi. Akhirnya segala sesuatu sebelum Anda mengawang-awang terlalu jauh, sebelum pikiran Anda berkelana ya kayak Superman gitu, berkelana kemana-mana. Jadi Anda sudah tahu jawabannya ternyata ini loh. Jawabannya simple. Kenapa Anda tidak lagi, dan kenapa tidak lagi ada yang nagih? Kenapa Anda sekarang dicuekin sama DC? Bahkan tadi, kalau nggak salah ya, tadi saya dapat dari admin saya yang kebetulan istri saya tercinta. Mendapatkan, "Pah nih," katanya kan, "ada yang seperti ini ya. Ada yang kangen sama DC, kangen nggak di WA, kangen gak di SMS, kangen gak di telepon." Lucu kan? Masya Allah, ada kangen sama DC. Aduh, ya Allah, ya Karim. Inilah fungsinya yang namanya Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Menguatkan mental kalian, mengubah rasa takut menjadi berani. Ini buktinya. Mereka malah kangen sama DC. Gile kan? Orang takut sama DC, ini malah kangen sama DC. Makanya gabung teman-teman di Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Insya Allah mental kalian ditempa di sana. Mental kalian benar-benar ditempa menjadi mental baja. Kalian tidak lagi takut dengan yang namanya kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh DC. Malah kangen sama DC. Waduh, nih, saya tayangkan ya. Kangen tuh. Kangen sama DC kan? Apresiasi banget saya ya sama teman kita ini yang satu ya, member dari Paguyuban Melawan Pinjol ini ya. Mereka bahkan kangen, dia kangen sama DC, kangen diapelin. Biarin diapelin pun mereka udah siap kok. Diapelin, saya siap diapelin oleh DC. Nggak ada rasa takut. Apa sih? DC juga manusia. DC makan nasi, DC makan tempe, makan tahu, makan telur. Kecuali DC-nya itu makan keripik gelas, keripik beling, pecahan botol, pecahan bohlam, atau makan paku berapa kilo, baru kalian bolehlah ngeri gitu kan. Selagi makan nasi ngapain takut? Mereka bukan makhluk astral kok yang datang malam-malam gitu. Nggak perlu takut, nyantai aja bos. Ya, selagi mereka masih manusia, masih sama-sama dengan kita, derajat dan levelnya, nggak usah takut bos. Manusia kok, mereka juga melakukan penagihan itu karena tugas mereka. Mereka bekerja kok. Mereka itu pekerjaannya memang seperti itu. Mereka dituntut pekerjaan seperti itu karena mereka ada target. Ketika pekerjaan ada target, bagaimana caranya target itu tercapai? Akhirnya mereka melakukan hal-hal di luar dari koridor, dari SOP yang ada, dari regulasi yang ada. Mereka ngaco jadi laginya kan. Yang penting target gue nyampe. Gue mau dikatain mau gimana kek, mau gue dikatain bocil kek, dengan cara-cara nagih seperti ini, bodoh amat. Akhirnya getahnya kena mereka sendiri. Mereka tidak berhasil melakukan penagihan karena masyarakat atau nasabah atau debitur sekarang sudah pintar. Sudah banyak nonton video-video saya, alhamdulillah. Sudah banyak bergabung juga Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia menjadi member. Ya, alhamdulillah. Nah, lupa nih akhirnya kan pertanyaan yang tadi. Kok bisa? Anyep, nggak lagi ditagih? Tonton aja deh video ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Kenapa DC-DC pada nggak nagih ke kalian lagi? Ini saya kasih tahu ya. Kenapa penyebabnya? Karena kalian sudah cuekin dia.
kalian sudah abaikan WA mereka, kalian sudah tidak balas SMS mereka, kalian sudah tidak angkat telepon saya, lalu mereka memasukkan nomor Anda, akun Anda, nama Anda, itu ke list orang yang tidak lagi perlu dilakukan penagihan atau tidak menjadi prioritas penagihan. Sekali lagi saya sederhanakan ya. Namanya nasabah ketika ditagih adalah nasabah yang mudah dan nasabah yang sulit. Nasabah yang mudah adalah nasabah yang sering dihubungi langsung membalas. Nasabah yang ketika di SMS langsung membalas. Pak, saya belum ada dana. Pak, nanti aja ya bayarnya tanggal sekian. Nah, itu adalah nasabah yang akan menjadi prioritas untuk kalian ditagih terus sampai kapanpun. Ketika kalian cuek, nggak membalas, nggak merespon, bahkan langsung diblokir, telepon di-reject atau telepon diabaikan, itu Anda akan masuk klasifikasi nasabah yang tidak menjadi prioritas untuk ditagih. Makanya kenapa anyep? Ya karena Anda masuk dalam klasifikasi tersebut. Kalian udah dibuang dari tagihan dan akan ditagih oleh orang-orang yang lain lagi, entah siapa, atau mungkin memang nggak ditagih karena riwayat kalian sudah tertulis di sistem mereka. Mereka sudah klik, sudah tulis bahwa Anda tidak merespon, Anda mengabaikan seluruh bentuk SMS dan WA, Anda tidak menerima telepon, semuanya ditulis kronologinya. Jadi untuk desa-desa selanjutnya, males gua ngerjainnya, udah bangke kayak gini, udah busuk, udahlah, abaikan saja. Akhirnya Anda di-PTS-kan. Ngerti nggak? Harusnya Anda bersyukur kan, Anda di-PTS-kan. Ya sudah, beralih ke siapapun ketika melihat kronologisnya, atas nama Fulan bin Fulan ini nggak bayar karena nggak pernah diangkat. Ini telepon, WA, SMS nggak pernah digubris, telepon juga di-reject. Ya udahlah, buang aja. Jadi itulah kenapa Anda anyep, kenapa Anda nggak ditagih seperti itu, kawan. Ya, paham kan teman-teman sampai di sini? Gampang sekali kan? Itu cirinya kalian sudah masuk klasifikasi orang yang sulit dihubungi, orang yang tidak membalas WA, orang yang tidak membalas SMS, orang yang tidak merespon setiap bentuk panggilan telepon. Makanya kalian langsung dipisahkan. Berarti kalian aman. Oke teman-teman, paham semua ya? Bahwa itu artinya Anda harusnya bersyukur. Dan Anda mempersiapkan diri yang lebih baik lagi ke depannya agar Anda bisa lagi produktif. Ya, bisa lebih produktif lagi, meningkatkan produktivitas Anda untuk pekerjaan, untuk Anda berniaga, bisa lagi berkumpul dengan keluarga dengan aman sentosa. Anda bisa lagi mencari celah-celah rezeki lainnya selain dari riba pinjol ini. Stop bermain riba pinjol, stop kawan-kawan. Istiqomah untuk tidak lagi menyentuh namanya riba pinjol. Riba pinjol itu udah pasti banyak mudorotnya. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Anda meminjam riba pinjol, Anda meminjam pinjaman online untuk modal usaha untuk keperluan apa itu akan mendatangkan manfaat. Tidak ada. Ada nggak orang yang berpinjolia, pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3, 12 APK, 38 APK, 60 APK, lalu tiba-tiba mereka kaya raya, sugih, mereka makmur hidupnya, mereka berkah hidupnya? Nggak ada. Yang ada kelelep semuanya, goyang-goyang, stres. Yang ada mereka pada menggigil semuanya. Besok jatuh tempo, ini besok, sampai membuat list. List ya, mereka tulis satu persatu, ini APK, ini APK, ini APK, mereka tulis seret gitu semuanya ya. Jatuh tempo tanggal sekian, itu kan pusing. Apakah itu yang namanya damai? Apakah itu yang namanya tentram? Pusing, bos. Makanya tadi saya bilang, tidak ada satupun manfaat yang didapatkan dari pinjaman online ini. Yang ada adalah mudorot, unfaedah, teman-teman. Itu akan menyiksa Anda, menyiksa kalian. Segera tobat, jangan dibesok-besokan lagi. Hari ini Anda tobat, tidak minjol lagi, selesaikan. Anda ada dana hari ini, Anda selesaikan. Anda tidak ada dana, stop saja. Stop untuk melakukan gali lubang, tutup lubang. Karena itu adalah neraka dunia buat kalian. Siang kalian bisa terhina, siang kalian bisa benar-benar merasa terhina, sangat dihinakan, dan malamnya kalian akan gelisah, tidak bisa tidur karena mengingat besok jatuh tempo, besoknya lagi jatuh tempo, lusa besoknya lagi jatuh tempo. Stres kan kalian? Stres akibat kelakuan kalian sendiri. Sudah jelas-jelas bahayanya, sudah jelas di depan mata, tapi kalian tetap menerabas untuk meminjam pinjaman online. Segera tobat kawan, tidak ada lagi waktu, sekarang juga. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, situasi gagal bayar tentunya adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan buat kalian. Situasi yang membuat kalian dak-dik-duk, kalian membuat kalian stres, membuat kalian khawatir, bahkan membuat kalian emosi kepada keluarga kalian sendiri. Ingat kawan-kawan, saya selalu mengingatkan dalam setiap video saya, jangan pernah engkau lemparkan, engkau luapkan emosi-emosi Anda ini kepada orang-orang terkasih di dalam rumah Anda. Kepada anak, istri Anda, jangan engkau luapkan ke mereka.
Jangan engkau lemparkan masalah-masalah kebuntuan pikiran, stres berantem dengan DC, kalian luapkan ke anak istri yang tidak berdosa. Mereka tidak tahu menahu masalah ini. Mereka tidak mengerti atas apapun perbuatan yang sudah Anda lakukan. Stop intimidasi ke mereka. Anda sudah diintimidasi, anggap itu adalah sebagai teguran dari Allah, anggap itu adalah sebagai cambuk agar Anda tidak lagi melakukan pinjaman online. Itu adalah peringatan dari Allah bahwa pinjaman online sangat-sangat bisa membuat Anda menderita. Sayangi keluarga Anda, balik kembali. Harmoniskan kembali hubungan kalian suami istri. Harmoniskan kembali hubungan kalian dengan anak, istri, dan orang tua. Kembali kawan-kawan, indahnya dulu seperti sebelum ada namanya pinjaman online. Hidup kalian tenang, hidup kalian tentram. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Dan saya selalu berdoa untuk kawan-kawan saya dimanapun berada, untuk para pemirsa dari Zamal Official Vlog, untuk para pemirsa YouTube ini, video ini, agar kalian selalu Allah berikan kesehatan, agar Allah selalu berikan keberkahan buat kalian semua, agar apapun, situasi apapun, kalian tetap selalu diberikan ketenangan, kedamaian hati, agar apapun pekerjaan, aktivitas, rutinitas, selalu Allah berikan kemudahan dan kelancaran, serta Allah berikan keberhasilan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya harus pamit undur karena akan melakukan aktivitas lainnya. Terima kasih, sampai kembali ketemu di episode selanjutnya dalam video-video lain yang lebih edukatif, lebih informatif, dan tentunya lebih menaikkan booster Anda. Terima kasih, saya pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!